Pelaksanaan audit lapangan oleh kelompok 3. Auditor berjumpa dengan auditi dan masuk ke dalam ruangan auditi. Selamat siang Bapak Ibu, silakan duduk. Ya, terima kasih. Melakukan opening meeting dengan audit untuk menyampaikan tujuan audit, ruang lingkup audit, dan mengenalkan para auditor. Selamat datang Bapak Ibu. Di sini kami dari perusahaan BRI. Kira-kira kedatangan Bapak Ibu, apakah ada yang bisa kami bantu? Ya, sebelumnya perkenalkan kami dari tim audit internal. Saya Muhammad Abdullah sebagai ketua auditor dan rekan-rekan saya. Saya Fasa Jelas sebagai sekretaris jenderal. Saya sebagai auditor umum. Di sini kami akan melaksanakan audit mengenai audit kesesuaian dan kewajaran laporan keuangan pada bagian aset tetap. Hal-hal yang akan kami lakukan dalam audit ini yaitu mencakup pemeriksaan dokumen, wawancara, dan juga dokumen-dokumen yang diperlukan untuk diverifikasi. Adapun kami mendapatkan surat tugas yang diberikan oleh PT Bank BRI, mohon diterima dan diperiksa. Terima ya Pak. Kami mohon kerjasama dan keterbukaan dari seluruh tim untuk kelancaran proses audit. Oke, baiklah. Sebelumnya terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu. Di sini kami dari perusahaan BRI. Perkenalkan, nama saya Rifka Sialangga. Di sini saya sebagai ketua auditi dan juga rekan saya. Nama saya Natasha Rizal sebagai auditi yang utama. Perkenalkan, nama saya Sarjaya dan sebagai auditi yang kedua. Perkenalkan, nama saya Natasha sebagai auditi yang ketiga. Dan juga perkenalkan, nama saya Nidya Suprapti sebagai auditi keempat. Oke, Bapak Ibu, selamat datang kami ucapkan di perusahaan ini. Di sini kami dari tim auditingnya juga akan berkomitmen penuh dan berusaha untuk terbuka serta akan membantu Bapak Ibu di kala ada nanti berkas-berkas yang dibutuhkan untuk dicek kembali. Nanti kami akan membantu untuk melampirkan ataupun menyerahkan agar dicek kepada tim auditor. Baik, langsung saja kita mulai audit lapangannya dan teman-teman akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Melakukan verifikasi data dan konfirmasi data dengan auditor. Baik, yang pertama standar yang kita pakai adalah PSAK 216 paragraf 7. Ditemukan kesesuaian dokumen CALK pada aset dan inventory departemen yang menunjukkan bukti telah mengungkapkan kemungkinan besar entitas dan perolehan manfaat ekonomi, masa depan dan biaya perolehan dapat diukur pada CALK sesuai dengan PSAK 216 paragraf 7. Di sini kami akan memaparkan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah tersedianya dokumen dari aset dan inventory departemen yang menunjukkan bukti aset yang sudah tidak memberikan manfaat ekonomi di masa depan? Untuk menjawab hal tersebut mungkin akan dibantu oleh rekan kami. Baik, bisa menjawab. Ya, bersedia. Dokumen CALK terdapat aset tetap yang menunjukkan aset yang masih digunakan setelah aset ini telah Apakah perusahaan mengungkapkan kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomi masa depan dan biaya? CALK menunjukkan bahwa aset tetap biasa apabila memberikan manfaat ekonomi masa depan dan dapat diukur secara andal sesuai BSAK 219 paragraf 7. Apakah bukti fisik tersebut? Setelah kami cek bahwa dokumen-dokumen sudah lengkap dan sesuai.
apakah setuju? Baik Bu, di sini saya akan membuat setuju ya. Mohon dicek. Dan juga di sini kami akan merekomendasikan beberapa hal, yaitu merekomendasikan dan menyarankan bahwa untuk menyusun dan memperbarui SOP aset tetap dan juga selalu memverifikasi bukti fisik aset tetap. Dan selanjutnya teman-teman akan dibacakan oleh Baik, selanjutnya kita akan menggunakan standar PSAK 216 paragraf 15. Di sini ditemukan kesesuaian dokumen CALK pada aset dan inventory. Departemen yang menunjukkan bukti telah mengungkapkan aset tetap yang memenuhi kualifikasi dan biaya penambahan aset tetap di CLK sesuai dengan PSAK 216 paragraf 15. Di sini saya akan memaparkan temuan kami beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana proses penyusunan CALK pada Departemen Aset dan Inventory dan siapa pihak yang bertanggung jawab melakukan review sebelum dipublikasikan? Mungkin bisa dijawab sama Penyusunan CLK yang dilakukan oleh aset dan inventory departemen dan direview oleh divisi akuntansi dan manajemen. Baik, terima kasih. Lalu dokumen atau bukti apa saja yang digunakan atas dasar pencatatan biaya perolehan aset tetap dalam laporan keuangan dan apakah ada bukti fisiknya yang tersedia? Baik, di sini saya ingin menjawab untuk bukti-buktinya kami punyai itu seperti invoice pembelian, dan juga kontrak, dan pembayaran, dan juga BAST, di mana kita berada acara sakina, dan juga kami mempunyai dokumen kapitalisasi sesuai PSAK 216 paragraf 15. Baik, boleh saya terima dokumen yang tersedia? Di sini itu Baik, setelah dari hasil dokumen yang kami sampaikan, kami sesuai dan tercapai. baik, baik Bu, verifikasi tersedia dokumen telah dilakukan dan sesuai dengan PSAK yang berlaku. Dan tanggapan oleh ibu-ibu sekalian, apakah setuju? Baik, di sini saya akan membuat setuju ya. Boleh dicek kembali Bu. Baik, dan di sini juga kami akan menyarankan, yaitu menyarankan beberapa hal. Manajemen perlu memastikan bahwa seluruh aset tetap yang diungkapkan secara memadai dalam biaya perolehan harus sesuai dengan PSAK yang berlaku. Oke, baik Bapak, Bapak Ibu, terima kasih untuk rekomendasinya. Nanti rekomendasi itu kami catat oleh tim kami dan nanti kami juga akan menerapkannya di dalam perusahaan kami untuk menjaga stabilitas perusahaan kami. Di sini juga kami ingin bertanya apakah ada hal lain yang bisa kami bantu. Sudah tidak ada. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin karena tidak ada, izinkan kami bertanya, apakah audit lapangan ini cukup sampai di sini saja? Apakah nanti ada pertemuan selanjutnya yang akan kita lakukan untuk melakukan audit lapangan lagi? Tentu saja ada, tapi masalah waktunya akan kami tentukan dan nanti kami akan sampaikan min 3 sebelum pertemuan. Min 3 hari? 3 hari. Oke, baik. Untuk itu mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Oke, mungkin dari kami juga sudah sesuai. Closing meeting dengan menyampaikan rekomendasi kedua. Baik rekan-rekan audit yang saya hormati, izinkan saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan waktu yang telah diberikan kepada kami untuk melaksanakan audit internal. Dan juga untuk setiap temuan tersebut kami telah menyiapkan rekomendasi yang sudah kami sampaikan dan akan didiskusikan bersama. Kami juga perlu menyepakati waktu penyelesaian untuk setiap tindak lanjut yang akan kita lakukan. Dan juga sebelum kita tutup, apakah ada hal yang perlu diklarifikasi atau yang ingin ditanyakan kembali? Saya itu aja, apakah kita kan sudah melakukan audit lapangan nih? Apakah audit lapangan cukup sampai di sini? Apakah nanti kita akan melakukan pertemuan selanjutnya untuk membahas audit lapangan ini? Pasti akan ada lanjutannya, tapi kemungkinan waktunya belum bisa kita tentukan. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin cukup sekian. Di sini juga kami dari tim auditi perusahaan BRI tentunya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu karena telah mengaudit aset tetap dari perusahaan kami. Auditor
izin pamit dan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang kami berikan.